Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri, amin, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan paling besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pastinya untuk kita semua. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Apalagi alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Rajab, yang mana di antara keutamaannya sekurang-kurangnya segala amal ibadah kita dibalas 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali nih kayak 70 kali ngaji. Itu kalau dikali per minggu ya, 70 minggu. Nah kalau dibagi ke tahun, itu hampir 2 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu nggak ngaji-ngaji lagi. Katanya lah sekali juga ngaji udah kayak 70 ngaji, 70 kali ngaji, hampir 2 tahun ya. Justru harus betul-betul kita manfaatkan gitu ya. Nah maka dari itu, mari kita kembali mengaji masih terkait tentang tartib ya, khususnya di mana ketika terjadi kelupaan ataupun keraguan bagi selain makmum. Fakon qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa madan bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau saha, dan kalau lupa, Gairu makmumin, selain makmum, bitartibi, dalam masalah tartib, bitarki ruknin, khususnya dalam meninggalkan salah satu rukun. Kaan sajada, seperti ia sujud qabla ruku'i, sebelum ruku. Sujud sebelum ruku. Kudunya kan ruku dulu ya. Ya. Al-raka'a, atau ya ruku qabla al-fatihati, sebelum membaca Fatihah. Kudunya kan baca Fatihah dulu baru ruku. Nah, ini langsung ruku aja.
Nama juga lupa ya. Lago, maka sia-sialah ma fa'alahu, apa yang telah ia kerjakan, hatta yatia, sehingga ia mengerjakan, bil matruki, apa yang dia tinggalkan. Napain tadzakaro, maka kalau dia ingatnya, qabla bulughi mislihi, sebelum datang pada semacamnya, hatta, maka ia harus mengerjakan bihi, rukun yang tertinggal itu. Wela, bagaimana kalau nggak ingat-ingat ya, sampai dia di rukun berikutnya yang semacamnya, pasayati, maka akan datang bayanuhu, penjelasannya. Nah ini kalau menurut kitab Jaur Maknun kudu pakai istilah lab nasr murotab ya. Itu susahnya Fathul Muin tuh. Kalau bukan keahlinya. Artinya lab nasr itu jadi digelar istilahnya, di apa namanya? Diluaskan, digelarkan, tapi tetap harus tartib gitu ya, harus runtut supaya mudah dipahami gitu ya. Nah makanya caranya gini, satu-satu nih, sebab tadi contohnya kan yang ke satu ada yang sujud sebelum ruku, dan yang kedua ada yang ruku sebelum membaca Fatihah gitu ya. Yang ke satu dulu nih. Jadi kalau ada selain makmum, berarti siapa? Bisa imam, bisa sholat sendirian. Itu selain makmum. Dia lupa dalam hal tartib, khususnya meninggalkan satu rukun. Ya contohnya dia sujud sebelum ruku. Jadi orang-orang mah ruku dulu baru sujud. Nah, karena lupa namanya juga ya, sujud aja. Tuh, padahal belum ruku sekali lagi. Nah ini bagaimana tuh sujudnya gitu ya, yang sebelum ruku. Jadi kudunya ruku dulu baru ruku, ini malah sujud tuh langsung sujud. Nah itu sia-sialah sujud yang dia kerjakan. Terus ya dia harus ngerjain yang ditinggalin itu. Nah contohnya gini, banyak nih, ada si Zaid statusnya tadi, ingat ya, selain makmum, berarti kalau bukan imam yang sholat sendiri gitu. Dalam satu rakaat nih, di dalam sholat, bukannya sujud dulu, bukan ruku dulu, langsung sujud gitu ya. Nah itu ketika dia ingat tuh ya, ketika dia ingat, nah itu dia kudu langsung ruku, Pak. Iya, langsung ruku aja gitu ya. Jadi walaupun lagi sujud nih, udah langsung ruku, bangun lagi. Itu berarti sujudnya dianggap sia-sia. Nah itu kalau memang dia ingatnya waktu sujud gitu ya. Kalau ingatnya waktu sujud tuh, jadi begitu sujud dia, ini belum ruku rupanya mah, udah langsung bangun lagi. Dia ruku, baru habis ruku ntar biasa itidal, kemudian baru sujud gitu ya. Jangan lah tanggung, nggak bisa ya, nggak boleh. Ada aturannya ya. Nah itu tuh
yang pertama. Kalau memang dia ingatnya sebelum pada rukun yang semacamnya. Jadi ingatnya bukan di ruku lagi ya. Itu mah ingatnya di sujud ke, di umpamanya kosongnya umpamanya diduduk antara dua sujud ke, di sujud kedua ke, ataupun udah lagi berdiri lagi di rakaat kedua. Tetap kalau ingat mah dia langsung tuh ngerjain ruku yang rakaat pertama tadi. Iya, jadi itu segala-galanya tuh baik sujudnya, ya termasuk kan kudu duduk antara dua sujudnya, sujud kedua, termasuk dia berdirinya tuh ya baca Fatihah umpamanya, itu dianggap sia-sia. Maka itu, gitu. Balik lagi tuh ya. Nah itu kalau memang dia ingatnya sebelum mengerjakan rukun yang semacamnya tuh yang ditinggalin. Ya berarti karena yang ditinggalin tadi ruku ya, berarti sebelumnya ruku. Nah bagaimana kalau dia ingatnya setelah atau lagi berada di rukun yang semacamnya? Jadi ingat-ingat di ruku rakaat kedua. Ayo tadi rakaat pertama nggak ruku rupanya mah. Nah ini bagaimana? Nah ini nanti ada penjelasannya ya. Tuh. Ya sementara dikodok dulu dah. Dikasih bocoran ya. Jadi kalau memang dia ingatnya di ruku berikutnya, rakaat berikutnya nih, nah udah itu aja tuh. Nggak kudu balik lagi ke ruku rakaat pertama. Udah itu aja dijadiin. Nah karena itu dijadiin sebagai ruku rakaat pertama, jadi itu kerjaan dia dari sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, berdiri, udah baca Fatihah segala surat ya, ya itu udah dianggapnya sia-sia. Jadi tetap nggak kehitung lah bahasanya gitu. Iya ya tuh. Jadi hukum apa begitu tuh? Nah itu yang pertama ya. Nah sekarang yang kedua nih. Kalau ada nih selain makmum, sekali lagi tadi ya, mau imam ataupun yang sholat sendiri, lupa juga nih dalam hal tertib meninggalkan suatu rukun. Nah contohnya di sini nih, dia ruku, kalau tadi mau sujud, sekarang meruku nih, lagi ruku, tuh langsung ruku. Jadi rupanya mati dia begitu takbir Allahu Akbar ya. Nah, barang biasa kan baca doa iftitah ya. Barang di doa iftitah kan ada tuh Robbil Alamin ya. La syarika lahu bijalika umirtu'ana minal muslimin ya. Dikirain tuh Robbil Alaminnya sama dia kayaknya tuh Robbil Alamin tadinya mau diangkatnya Robbil Alamin Fatihah gitu. Barang dipikir-pikir itu mah tadi Robbil Alaminnya bukan Robbil Alamin Fatihah, itu mah doa iftitah ya. Tuh ingat dia kan Fatihah walaupun satu huruf juga ditinggalin nggak boleh gitu ya. Nah, sedangkan ingat nih, dia ini sekarang lagi ruku. Ya, tuh. Maka ya, itu dia wajib balik lagi kemana? Ke berdiri. Baca Fatihah. Nah, habis baca Fatihah itu baru dia ruku. Nah, itu kalau memang dia pada saat itu ya lagi mengerjakan atau berada di suatu rukun yang memang belum ketemu rukun yang semacam Fatihah tadi yang ditinggalkan. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau memang dia ini nggak ingat-ingat nih. Ingat-ingat udah lagi baca Fatihah rakaat kedua. Tuh. Barang lagi baca Fatihah rakaat kedua ya, rupanya mah tadi rakaat pertama itu mau Robbil Alaminnya gak diterusin aja. Rupanya itu bukan Robbil Alamin Fatihah. Robbil Alamin doa iftitah. Berarti dia belum tadi nggak baca tuh. Walaupun diterusin kan tetap kan ada salah satu ayat yang nggak kebaca, sebab itu mah Robbil Alaminnya bukan Robbil Alamin Fatihah ya, tapi doa iftitah. Tuh maka kalau memang dia udah ketemu rukun semacamnya yang ditinggalkan seperti Fatihah, sekarang lagi baca Fatihah tapi di rakaat kedua,
Udah itu aja jadiin. Iya. Jadi anggap aja itu rakaat pertama. Nggak usah istilah diulang lagi. Lah, rakaat kedua kemana ya? Emang udah lagi baca Fatihah kan gitu ya. Nah itu kalau memang terjadi semacam itu, nggak usah bingung-bingung. Itu kalau lupa ya. Nah sekarang bagaimana kalau ragu nih? Kalau tadi mah lupa bener-bener. Kalau ragu mah masih ada ingat-ingat dikit gitu ya. Cuma bingung aja. Awasaka ataupun ragu. Huwa iya aiguerul makmumi yakni selain makmum. Biruknin dalam satu rukun hal pahala apakah ia telah mengerjakan amla ataupun belum. Kaansaka seperti dia ragu rokian sedangkan di dalam keadaan ruku. Nah yang diragukan hal qoro'a apakah ia telah membaca Fatihah, al qoro'a apakah dia telah membaca al-Fatihah atau Fatihah atau belum gitu ya. Jadi ragunya itu tuh. Iya. Fatihah udah dibaca belum tadi gitu ya. Iya. Kalau tadi mah emang lupa. Jadi begitu ruku ingat bahwa tadi dia nggak baca Fatihah. Itu Rabbil Alamin dua iftitah gitu ya. Nah kalau ini mah ragu. Tadi sih di rakaat di waktu berdiri baca Fatihah enggak gitu. Ntar lah penjelasan aja. Awasajidan ataupun dia dalam keadaan sujud. Yang diragukan hal rokaah apakah dia itu sudah ruku atau belum. Bahkan awit adalah atau dia tadi udah itidal atau belum. Nah, ata maka dia harus mengerjakan bihi pada rukun yang diragukan itu. Fauron seketika ujuban wajib hukumnya. Nah, sama ini juga ya. Kudu pakai lab nasil murotab nih. Karena contohnya tadi ada dua. Jadi yang pertama, seandainya ada selain makmum, berarti imam atau sholat sendiri. Dia ragu dalam satu rukun nih. Apakah udah ngerjain apa belum ya. Nah khususnya nih contoh yang pertama. Dia lagi ruku. Tiba-tiba aja ragu nih. Tadi si Fatihah dibaca enggak ya? Rasa-rasanya mau dibaca, tapi rasa-rasanya enggak. Iya, emang Rabbul Alamin itu sih tadi Rabbul Alamin Fatihah tak dua iftitah tuh ya. Iya. Bimbang tuh dia. Ya. Nah itu wajib walaupun dia lagi ruku ya. Kayak tadi sebenarnya mah wajib berdiri untuk baca Fatihah. Gitu. Wajib ya. Sama tadi ke wajib kudu berdirinya tadi juga cuma tadi mah istilahnya lupa, kalau ini mah ragu gitu ya. Iya. Nah, itu contoh yang pertama atau yang kedua nih contohnya. Umpamanya ya ada selain makmum khususnya imam atau sholat sendirian sama ini gak ragu dalam suatu rukun apakah dia meninggalkan apa mengerjakan atau enggak khususnya nih dia lagi sujud ya tiba-tiba itu ragu-ragu tadi si ruku enggak ya rasanya meruku rasanya enggak gitu atau yang diragukan itidal makan habis ruku ya. Iya. Yang jelas nih dia lagi sujud sekarang lagi sujud. Itu sujud juga dia bingung itu. Ya, dia hantui kebingungan, ya kebimbangan, keraguan. Tadi sih itu ruku enggak ya? Rasanya meruku, rasanya enggak gitu tuh. Atau tadi sih itidal enggak ya? Rasanya itidal tapi rasanya enggak gitu tuh. Itu namanya ragu. Nah
itu sama, walaupun dia sekarang lagi sujud, itu wajib seketika itu juga, jangan ditunda-tunda. Jadi jangan sampai 2 kali 3, jangan sampai 2-3 kali ya. Jangan rasanya tadi ruku nggak boleh. Begitu dia ragu, tadi si ruku nggak, langsung dia berdiri lagi ruku tuh, gitu ya, begitu. Nah yang demikian itu nih ingkana, kalau memang terbukti asaku, keraguan itu qabla pilih mislihi, sebelum mengerjakan rukun yang ditinggalkan yang sejenisnya. Ayat misal masuk ya, yakni semacam rukun yang diragukan itu bihi dalam hal tadi itu ya, yakni min rokaatin dari rokaat al-ukhra yang lainnya gitu ya. Khususnya tadi tuh kalau memang dia lagi yang dia ragukan itu seperti apa tadi, yang pertama ya, tentang dia apakah udah baca, rasanya udah baca Fatihah tapi belum gitu ya, sedangkan dia sekarang lagi ruku. Nah itu kudu langsung bangun lagi ya. Pokoknya mah jangankan lagi ruku, lagi sujud ke lagi sujud ke, lagi duduk antara 2 sujud ke, pokoknya mah selagi belum ketemu lagi pas baca Fatihah di rakaat yang berikutnya, itu kudu langsung dia balik lagi. Gitu ya. Langsung balik lagi tuh. Kak, baca Fatihah kalau tadi yang diragukannya Fatihah. Nah, kalau memang yang diragukan atau ruku atau itidal, sedangkan dia sekarang lagi sujud, nah itu bukan lagi sujud aja, seperti dia lagi duduk antara 2 sujud, bahkan dia udah lagi berdiri lagi nih. Itu kalau memang dia tiba-tiba ada keraguan, tadi sih di rakaat pertama ya, ruku enggak ya, rasanya meruku rasanya enggak, itu kudu langsung dia ruku, begitu. Itu kalau memang dia belum sampai kepada rukun yang diragukan, atau kalau yang tadi mah ditinggalkan gitu ya. Nah gitu. Nah, sekarang bagaimana nih? Kalau dia ingatnya, nah ini ingat ini baik kalau yang lupa ya. Nah kalau yang ragu mah berarti yakin sekarang mah ya. Ini udah menemui apa namanya, rukun berikutnya. Wa ila tuh. Kalau memang wa ila itu aywalam yatazakar ya, kan biasa kalau memang wa ila itu kalau tadinya fil madi dijadiin mudore gitu ya. Kalau mudore dijadikan madi biasa itu istilahnya. Wa ila ay wa ila yatazakar, yakni kalau dia belum ingat-ingat nih, hatta pala sehingga dia sudah mengerjakan atau berada mislahu semacam rukun yang diragukan ataupun memang tadi yang dilupakan, tapi pirokaatin pada rokat ukhra yang lainnya ajazahu, maka itu bisa mencukupi an matrukihi dari yang ditinggalkan atau yang diragukan. Jadi kesimpulan nih, kalau yang tadi yang dilupakan kan ya, tentang apa, ruku ya, yang dalam dia bukan sujud, bukan ruku dulu malah sujud. Terus ataupun tadi tentang bukannya baca Fatihah dulu anggur langsung ruku, itu yang dilupakan tadi ya, yang lupa tuh. Nah kalau yang diragukan tadi dia lagi ruku tapi ragu apa tadi sifatnya rasa dibaca rasa enggak gitu ya, atau dianya lagi sujud dia ragu tadi si ruku enggak ya gitu ya, atau itilal enggak ya tuh. Nah sementara sekarang mah nih udah ketemu rukun yang semacamnya. Kalau memang yang yang dilupain tadi tentang ruku, sekarang udah lagi ruku gitu ya, udah itu aja jadi ruku gitu ya. Kalau memang dia tadi yang dilupakan tentang Fatihah,
Sekarang dia udah baca Fatihah lagi. Udah itu aja dijadiin. Iya, ataupun yang diragukan sama dia tadi tentang Fatihah juga ya. Contoh keraguan tadi. Yang tadi dia lagi ruku, tiba-tiba aja dia ragu. Nih tadi sih baca Fatihah enggak gitu ya. Nah udah. Sedangkan sekarang dia itu udah lagi baca Fatihah. Udah, itu aja dijadiin. Nah, ataupun memang dianya nih, tadi yang diragukan itu tentang ruku atau itidal, ya. Nah, sementara sekarang dia udah lagi ruku atau itidal, udah itu aja jadiin. Puyeng ya? Bingung ya? Dijadiin, maksudnya mah nggak usah kembali ke rakaat pertama gitu. Itu udah itu aja jadiin, gitu. Itu ya. Nah, terus bagaimana tuh? Dari rakaat pertama sampai kedua itu ya. Kan banyak tuh rukun-rukun yang udah dikerjain. Ya contoh lah tadi yang pertama seperti dia lagi sujud yang dilupakan tentang ruku. Kan pasti itu udah ngerjain sujud, duduk antara dua sujud ya. Kemudian sujud kedua, udah berdiri, udah baca Fatihah tuh ya. Nah, karena yang diragukan tadi adalah ruku, sekarang dia lagi ruku. Kali itu udah berapa rukun tuh yang dikerjain? Itu walaupun udah dikerjain termasuk yang dibaca itu dianggap sia-sia tuh di situ. Walago dan sia-sialah ma bainahuma, rukun-rukun yang ada antara rukun yang diragukan atau yang dilupakan dengan rukun yang sekarang dia lagi kerjakan gitu tuh. Tuh gitu ya. Nah, hadza yang demikian itu ini ya kulluhu seluruhnya in alima. Kalau memang dia yakin tahu ainal matruki kepada ain yang ditinggalkannya wa mahalahu bahkan tempatnya. Itu dianggap mencukupi juga rukun yang berikutnya ini ya. Yang sama dengan rukun yang ditinggalkan atau yang dilupain tadi, termasuk yang diragukan, itu kalau memang dia jelas. Kalau yang dilupain tadi memang jelas, tadi enggak baca Fatihah, malah langsung ruku, ataupun yakin tadi itu bukannya ruku dulu langsung sujud gitu ya, ataupun yang diragukan mah, tadi yakin bukannya enggak baca Fatihah gitu yakin ya. Jelas tempatnya. Nah, itu baru begitu tuh. Jadi mencukupi rukun di rakaat berikutnya yang sama dengan yang dia tinggalkan karena lupa ataupun ragu tadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau dianya nggak yakin, ya, pain jahila. Kalau dianya bodoh nggak tahu ainahu akan jenis daripada rukun yang ditinggalkan, wajawaza sedangkan dia memungkinkan anahu bahwa rukun yang ditinggalkan itu aniatu itu niat. Atau takbiratul ihrami atau takbiratul ihram batalat maka batal sholatnya. Jadi kalau memang dia nggak yakin tuh ya, kalau memang dia nggak yakin bahwa yang ditinggalkannya tadi tuh, sementara dia memungkinkan rasanya mana yang ditinggalkan tadi ya itu niat itu ataupun takbiratul ihram. Jadi itu antara ini aja ya. Antara niat dan takbiratul ihram tuh. Kalau itu yang dimungkinkan sama dia nih, dia mereka-reka atau meyakinkan yang ditinggalkan itu tuh niat sama takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Iya. Contoh umpamanya ide ya, lagi udah berdiri nih, udah sendakep. Tuh. Ataupun dia tadi lagi ruku ya.
Tapi dia nggak tahu nih tadi sih sebelum ruku ini apa yang ditinggalkannya, nggak jelas apa yang ditinggalkannya, apa yang dikerjakan gitu ya. Tapi dia memungkinkan, jangan-jangan niat sama takbiratul ihram nih, langsung sendakep aja. Nah kalau kronologis kayak begitu, udah batal sholatnya, bubar. Nggak bisa jadi umpamanya rokat berikutnya. Nah, itu kan nggak ada niat sama takbiratul ihram rokat berikutnya ya. Makanya udah dianggap batal gitu tuh. Nah gitu. Nah katanya kayak ini mah apa udah lama kepisahnya. Bahkan udah lewat satu rukun. Walam yustarotu, tidak disyaratkan nih. Huna dalam hal ini tulul paslin, ya, lamanya kepisah, walamu diruknin, bahkan sudah terlewatkannya satu rukun. Jadi ini walaupun istilahnya dia sekarang udah lagi apa namanya ruku ya, gitu. Kan udah lama tuh kepisahnya, bahkan udah kelewat satu rukun kan? Kan mestinya udah kelewatnya apa? Baca Fatihah kan ya? Habis niat takbiratul ihram kan bareng tuh. Kan baca Fatihah. Berarti kan udah lewat satu rukun gitu ya. Nah, tetap aja walaupun udah kelewat satu rukun bahkan udah lama kepisahnya, tetap kalau memang yang direka-reka yang dimungkinkan bahwa yang ditinggalkannya itu baik karena lupa maupun karena ragu adalah niat dan takbiratul ihram, itu udah batal hukumnya gitu aja. Bubar udah ya. Jadi itu mah udah balik lagi. Begitu. Nah. Au anahu, ini sama nih, ini kesana tadi. Pain jahila tuh, ayanahu wajah-wajah gitu ya. Kalau tadi mah wajah-wajah anawaniat, sekarang mah anahu asalam tuh. Jadi kembali tadi dia nggak yakin, nggak tahu persis apa yang dia tinggalkan karena lupa atau ragu tadi ya. Nah tapi dia memungkinkan nih mereka-reka bahwa yang ditinggalkan karena lupa ataupun ragu itu adalah salam, anau salam. Yusalimu tuh. Maka udah aja salam. Terus gimana? Ya, atau itu mah memang salam sebagai penutup sholat, atau berarti bubar sama gitu ya. Tuh. Jadi tetap kudu balik lagi. Nah, bagaimana ini kan sama. Udah, tapi ini mah kalau memang ya, kalau memang ini mana kalau memang salah mah ini bisa sah nih. Yang penting mah dianya udah salam. Banyak ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah jalan ya. Tadi si sholat. Uluk salam enggak ya gitu tuh. Itu ya. Nah itu mah enggak apa-apa. Itu. Iya jelas semuanya. Udah beres kan masalahnya ya. Udah beres. Itu. Nah bagaimana buku udah lama kehabisannya, udah tadi udah jalan bahkan udah pulang ya, nyampe di rumah baru ingat tadi si sholat salam nggak ya? Iya, ini menjadi TNI ya. Iya. Nah wa intola walaupun itu memang panjang ya lama al pasul kepisahnya alal aujah, menurut kalau jamaah kalau memang yang diragukan itu apa namanya salam udah itu mah ya selesai. Dan sekarang bagaimana nih kalau yang diragukannya selain takbiratul ihram niat dan salam. Au anahu ataupun yang dia yang memungkinkannya ngira-ngiranya nih yang ditinggalkannya goiruhuma ya. Itu selain niat dan salam tadi. Maka akhoza dia harus mengambil bil aswai yang lebih hati-hati. Ya, artinya berarti kalau memang itu wabana
dia kudu ngejalanin alama pa'alahu atas apa yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau memang yang diragukan selain itu mah tuh takbiratul ihram, niat sama salam ya. Nah, seperti tadi contohnya apakah itu yang diragukan karena Fatihah, yang ditinggal karena lupa atau ragu nyentuh Fatihah, ruku. Pokoknya mah selain daripada niat dan salam, maka itu mah ambil aja yang lebih yakin, tapi nggak mantap ngebatalin itu mah, tinggal nerusin aja, ya. Tadi contohnya. Nah kemudian kalau nih, tadi katanya kalau memang dia itu sudah di rokat berikutnya, ingatnya atau yakinnya ya, tentang rukun yang ditinggalkan di rokat pertama nih, atau yang diragukan ya, itu kan tadi katanya udah itu dianggap cukup tuh, jadi nggak usah balik lagi ya. Nah terus bagaimana kesononya? Watadaroka ya. Nah iya, selain makmum itu udah langsung menyelesaikan al-baqi ya, sisanya sholat, min sholati, daripada sholatnya. Artinya apa? Jadi walaupun tuh dia itu hukum udah 2 rakaat seakan-akan ya, tapi tetap itu dia kudu mengerjakannya 3 rakaat lagi kalau sholat isama. Iya, anggap aja itu rakaat pertama gitu, karena itu dianggap rakaat pertama gitu ya. Gitu. Nah, naam, betul memang demikian tuh. Artinya kalau memang dia ingatnya ya, baik yang dilupakan, rukun yang dilupakan atau yang diragukan itu setelah menemui atau berada dalam rukun yang sejenisnya ya, tapi di rakaat berikutnya itu tadi udah jadiin aja dan tinggal nanti nerusin sholatnya ya. Nah itu ilam yakun nih. Tapi kalau memang terbukti al-mislu nih, sejenisnya itu minas sholati, daripada sholat, kasujudi tilawatin, seperti sujud tilawah, lam yujiz'u, maka itu mah nggak mencukupi. Jadi kalau memang rukun yang semacamnya yang dia tinggalkan karena lupa atau ragu tadi, itu memang itu bukan semacamnya walaupun sama gitu ya. Nah itu mah tetap nggak mencukupi. Seperti gini contohnya nih. Nah umpamanya yang diragukan nih sama dia umpamanya sujud tadinya nih, yang dia nggak kerjain sujud umpamanya ya, baik itu karena lupa atau karena ragu. Sementara dia sekarang udah lagi sujud, tapi sujudnya bukan sujud sholat, sujud tilawah, karena dia baca ayat sajadah umpamanya ya. Nah, walaupun dia lagi sujud sekarang nih, di rakaat kedua umpamanya gitu ya, lagi sujud nih di rakaat keduanya lagi sujud, karena itu mah bukan sujud sholat tapi sujud tilawah, maka nggak bisa dianggap cukup, nggak bisa ngegantiin sujud yang dia tinggalkan di rakaat pertama karena lupa atau karena ragu. Karena yang namanya sujud tilawah mah bukan sujud sholat. Dan memang ini juga beda. Kalau sujud sholat 2 kali, sujud tilawah sekali gitu ya. Ya seandainya memang justru yang udah jelas nih yang diragukannya salah satu sujud, tetap sekali lagi. Kalau memang dia lagi sujud tilawah mah itu nggak bisa dijadikan pengganti sebagai sujud yang ditinggalkan di rakaat pertama, begitu ya. Itu apa sebabnya? Sebab kalau sujud tilawah mah itu nggak ada ruku, nggak ada i'tidal. Kan kalau sujud sholat mah ruku dulu ya, i'tidal, baru sujud. Kalau sujud tilawah mah enggak. Dia lagi berdiri karena baca ayat sajdah nih,
Kan 14 berapa tuh di Al-Quran As-Sajdah ya? Yang kayak ada gambar kuba itu tuh. Nah, salah satu contohnya yang kita hafal itu di juz amma di surat Al-A'la ya. Tepatnya apa? Apa? Wasjud waqtarib tuh ya. Iya, wasjud waqtarib. Nah, itu enggak ruku lagi, enggak tidak lagi, langsung sujud. Tuh, itu namanya sujud tilawah tuh. Jadi kalau memang di dalam sholat mah nggak usah pakai takbiratul ihram ya. Cukup niat dan sujud juga nggak jangan salam ya. Pan sujud tilawah mah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau di luar sholat mah kudu takbiratul ihram pastinya dengan niat. Sujud juga salam. Kalau di dalam sholat mah nggak usah pakai takbiratul ihram, cukup niat, sujud dan jangan salam gitu ya. Jadi udah habis sujud nih, sujud tilawah. Itu langsung nanti udah beres sekali bangun lagi. Nah, begitu bangun baru ruku, i'tidal, nah sujud tuh. Jadi makanya karena sujud tilawah mah enggak ada ruku, enggak ada i'tidalnya, makanya tetap walaupun dia itu sekarang lagi sujud karena sujud tilawah itu enggak bisa dijadikan pengganti ya. Sebagai sujud rakaat pertama yang ia tinggalkan, baik itu tadi karena lupa ataupun karena ragu gitu. Nah, itu semuanya kalau yang ragunya, yang lupanya selain makmum, berarti ya apakah dia sholatnya jadi imam ataupun sendiri itu ya. Makanya tadi di awal juga udah saya warning ya. Ini ngajar ada susah nih. Kudu serius nih ya. Iya, makanya kalau memang kurang paham, ya ntar bisa ditanyakan ya. Gitu. Nah, jadi itu kalau memang sekali lagi selain makmum, baik itu sholatnya jadi imam ataupun sendiri. Nah, sekarang bagaimana nih kalau makmum? Nah, karena ini walaupun sebentar juga ya, cukup menguras otak nih. Takut ngeblank gitu ya. Jadi pembahasan tentang makmum nanti yang dia ninggalkan satu rukun baik karena lupa ataupun karena ragu, nanti ajalah bersambung lah ya. Sekali lagi kalau mungkin kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, silakan ya. Namun ya kajian kita ditutup dulu dengan doa ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum, subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.